Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Dian Alvin. Di video ini aku mau sharing tentang budgeting bulanan aku. Sebenarnya di sini tuh aku juga masih belajar ya untuk mencatat keuangan, karena jujur aku baru mencatat secara tertulis itu baru bulan November kemarin. Jadi ini merupakan video pertama aku tentang budgeting. Dan tujuan sebenarnya aku membuat video ini tak lain hanyalah untuk memotivasi diri aku sendiri agar aku selalu semangat untuk mencatat keuangan aku di bulan-bulan berikutnya. Sebelum aku mulai budgeting bulan Desember, aku mau evaluasi dulu budget aku di bulan sebelumnya, yaitu November. Untuk pemasukan itu sebesar Rp3.500.000. Dari situ langsung aku ambil untuk tabungan utama atau tabungan wajib aku sebanyak Rp300.000. Jadi untuk tabungan utama ini aku sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum aku bagi ke dalam posnya masing-masing. Oke, lanjut, ini aku buka aplikasi catatan keuangan. Sebenarnya aku udah lama banget pakai aplikasi ini. Cuman aku pakainya hanya untuk mencatat pengeluaran aku aja. Jadi ya biar aku tahu aja gitu berapa sih pengeluaran aku selama 1 bulan. Tapi aku tidak merencanakan anggaran masing-masing kebutuhan. Nah, barulah mulai bulan November kemarin aku membuat rencana anggaran. Tujuan kita menuliskan anggaran di awal bulan seperti ini tuh maksudnya agar kita bisa mencukupkan kebutuhan kita selama sebulan dengan penghasilan yang ada ya teman-teman. Di aplikasi ini kita bisa mencatat pengeluaran kita setiap harinya dan kita juga bisa melihat grafik pengeluaran kita berdasarkan kategori yang telah kita buat. Untuk budgeting, aku itu tidak menggunakan dompet pintar ya teman-teman. Jadi di sini aku hanya mengandalkan aplikasi di handphone aku. Karena aku tuh lebih senang lihat isi ATM aku lebih banyak daripada isi dompet ya teman-teman. Ada yang samaan nggak? Dan berdasarkan pengalaman aku ya, aku itu nggak tahan gitu ya kalau lihat isi dompet penuh. Bawaannya pengen jajan aja. Jadi kalau buat aku sendiri itu lebih aman menyimpan uang di ATM aja. Oke, lanjut, sekarang aku mau evaluasi pengeluaran aku selama bulan November kemarin. Untuk pos yang pertama ini aku anggarkan untuk listrik dan pulsa, budgetnya sebesar 100.000. Untuk aktualnya ini ternyata untuk bulan November kemarin aku sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk listrik dan pulsa. Kenapa? Karena untuk listrik sendiri alhamdulillah suami aku yang bayarin. Sedangkan untuk pulsa itu aku masih dapat bantuan kuota ya dari pemerintah, jadi aku sama sekali nggak mengeluarkan untuk ini. Next, untuk pos yang kedua yaitu gas dan galon. Di sini aku budgetkan 55.000 dan aktualnya sebesar 35.000 yang udah aku keluarkan. Jadi untuk selisihnya di sini aku tulis sisanya sebesar 20.000. Selanjutnya di sini ada snack and fun. Ini maksudnya untuk susu dan jajan anak-anak aku ya. Di sini aku anggarkan budgetnya sebesar 300.000. Untuk aktualnya di sini ada 231.000 sehingga selisihnya aku tulis sebesar 69.000. Selanjutnya ada transportasi. Ini sebagian besar biasanya aku pakai untuk beli bensin motor aku ya. Di sini aku budgetkan sebesar 200.000 dan yang sudah aku pakai ini sebesar 109.000. Jadi masih ada sisa 91.000 teman-teman. Kemudian di sini aku anggarkan juga untuk arisan sebesar 425.000. Termasuk ke dalam pos arisan ini yaitu cicilan aku ke ibu aku ya. Jadi aku itu alhamdulillah udah daftar haji, tapi sebagian uang untuk pendaftarannya itu aku pinjam dari ibu aku yang aku bayarkan Rp200.000 per bulan. Jadi aku masukkan juga ke dalam pos arisan. Next, untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 400.000, tapi yang kepake cuman 94.000.
Aku itu ikut koperasi ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu biasanya aku ambil koperasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga aku. Seperti gula, teh, minyak, sabun-sabunan, dan yang lain-lain. Jadi untuk belanja bulanan ini aku nggak habis banyak. Terus biasanya aku itu juga nganterin ibu aku belanja. Dan di situ aku juga ikutan belanja. Next, untuk sedekah, ini merupakan pertama kalinya aku mentargetkan besaran sedekah yang harus aku keluarkan. Dan ternyata, Masya Allah, ini tuh sangat terasa sekali perbedaannya di aku. Yang biasanya aku bersedekah itu hanya kadang-kadang saja, tapi dengan adanya target seperti ini, aku itu jadi enggak merasa eman gitu ya untuk mengeluarkan berapa-berapa uang karena sudah ada targetnya. Jadi buat teman-teman yang belum mentargetkan sedekahnya, yuk cobain deh mulai sekarang. Untuk sedekah ini masih ada sisa uang 10.000 ya teman-teman. Kemarin aku lupa, jadi rencana ini mau aku masukkan ke kotak amal aja. Selanjutnya di sini aku anggarkan belanja mingguan sebesar 800.000 yang dibagi ke dalam 4 minggu. Ini yang kepake cuma 413.500 ya, jadi ada sisa lebihan lumayan banyak. Memang ya kalau rezeki itu sudah ditakar oleh Allah, manusia bisa berencana, tapi Allah lah yang tetap menentukan. Memang di beberapa pos itu masih banyak sekali terdapat sisa, hampir semuanya itu masih ada sisa. Tapi ternyata ada dana tak terduga aku yang sangat-sangat-sangat membengkak. Di sini aku menganggarkan dana tak terduga sebesar Rp200.000, tapi ternyata yang aku keluarkan sebanyak Rp1.035.900. Wow, kenapa bisa sebanyak itu? Karena di bulan ini aku itu sedang melakukan pemberkasan ya teman-teman. Jadi aku itu butuh periksa kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp623.000. Belum lagi aku juga beli beberapa peralatan tempur aku di sekolah untuk aku mengerjakan praktek. Jadi memang dana tak terduga ini sangat banyak sekali, tapi insya Allah ya cuman untuk bulan November aja, untuk selanjutnya sudah nggak lagi. Next, di sini aku anggarkan juga SPP untuk kedua anak aku sebesar Rp95.000 dan alhamdulillah lagi ini Pak suami ternyata yang membayar ya. Jadi dana ini masih utuh, masih tetap Rp95.000. Dan anggaran yang terakhir di sini ada self reward. Apa sih self reward itu? Ini tuh merupakan reward ya untuk diri kita sendiri karena udah bekerja selama 1 bulan. Jadi untuk self reward ini aku anggarkan sebanyak Rp250.000. Ini aku pakai sesuka hati aku ya. Aku bisa beli untuk beli baju, beli skincare, beli apapun yang aku mau. Pokoknya ini tuh uang untuk diri aku sendiri. Kita juga perlu untuk menganggarkan self reward ini karena ini tuh merupakan salah satu penyemangat kita ya dalam bekerja. Oke, di sini aku sedang menghitung ya total dari aktual yang sudah aku keluarkan beserta dengan selisih atau sisa yang masih ada. Alhamdulillah ternyata untuk budget bulan November ini masih ada sisa sebesar Rp300.750. Jadi ini mau aku pakai untuk challenge menabung sesuai dengan tanggalan. Di sini aku udah siapin challenge menabung sesuai dengan tanggalan. Jadi untuk bulan November ini ada 30 ya tanggalnya. Harusnya kalau bisa terisi semua itu totalnya mencapai Rp465.000. Cuman karena sisa dari budget November ini tidak sampai segitu, otomatis challenge November ini tidak bisa sampai penuh. Ya tidak apa-apa ya teman-teman, namanya juga baru belajar. Sekarang aku mau menganggarkan budget untuk bulan Desember ya. Untuk pemasukan masih sama seperti bulan kemarin, di sini ada Rp3.500.000. Kemudian langsung aku potong untuk tabungan utama sebesar Rp300.000. Untuk rencana anggarannya masih sama seperti bulan kemarin, hanya saja mungkin nanti ada sedikit perbedaan.
Untuk bulan Desember ini aku masih menganggarkan hanya untuk kebutuhan keluarga aku aja, maksudnya tanpa menambahkan seperti challenge menabung, sinking fund, itu aku belum kepikiran ya, karena ini aku kan masih belajar. Jadi aku mencoba untuk mengatur keuangan untuk kebutuhan terlebih dahulu. Entah mungkin bulan depan ya, atau Januari, itu mungkin baru aku akan membuat challenge menabung ketika aku sudah mengetahui kapasitas keuangan aku. Untuk rencana anggaran yang pertama, ini untuk listrik dan pulsa ya. Di sini budgetnya masih sama seperti bulan kemarin, 100.000. Kalau untuk bulan ini kemungkinan aku akan membeli pulsa karena untuk bantuan kuota dari pemerintah itu sepertinya sudah habis sampai bulan kemarin. Untuk yang kedua, di sini aku menganggarkan gas dan galon sebesar 55.000. Kemudian ada susu dan jajan, ini untuk anak-anak aku ya. Selanjutnya ada transportasi juga sebesar Rp200.000, masih sama seperti bulan kemarin. Lanjut ada arisan juga. Untuk arisan ini yang bulan kemarin 425.000, untuk yang bulan ini aku potong jadi tinggal 400.000 aja karena ada satu cicilan barang kecil aku yang udah lunas. Selanjutnya untuk belanja bulanan, ini juga aku pangkas ya dari bulan lalu sebesar Rp400.000, sekarang hanya aku anggarkan Rp300.000 aja. Semoga cukup ya. Lanjut ada belanja mingguan, kalau belanja mingguan ini masih tetap sama seperti bulan lalu yaitu sebesar Rp800.000. Untuk sedekah di sini, ini aku akan tambahkan 10.000 dari yang sisa bulan lalu ya, biar aku nggak lupa. Jadi untuk bulan ini sedekah sebesar 92.000. Untuk dana tak terduga, ini aku tetap aja sama seperti bulan kemarin sebesar Rp200.000. Semoga nggak membengkak seperti yang bulan November ya. Lanjut ada pendidikan, kalau yang bulan lalu itu SPP sebesar 95.000. Di sini aku tulis pendidikan, aku tambahkan 5.000 biar genep aja jadi 100.000. Yang terakhir untuk self reward aku di sini masih tetap ya sebanyak Rp250.000. Untuk rencana anggaran ini aku sesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga aku ya teman-teman. Jadi ini tuh enggak aku sesuaikan dengan pemasukan. Bisa dilihat nanti ketika dihitung jumlah rencana anggaran ini nanti nggak akan sampai Rp3.500.000. Ini setelah aku total jumlahnya hanya sebesar Rp2.797. Sengaja aku buat seperti ini dengan harapan aku ya nanti di akhir bulan masih ada tambahan sisa uang sehingga aku bisa lebih banyak untuk menabung. Juga sebagai persiapan ya agar di tahun baru tahun depan 2022 aku bisa mengikuti challenge seperti teman-teman yang lain seperti challenge menabung harian ataupun sinking fund. Rencana anggaran ini tidak aku sertakan dengan uang tunai ya seperti yang aku sebutkan di awal bahwa aku itu lebih senang menyimpan uang di ATM. Jadi aku hanya mengambil seperlunya aja. Yang penting untuk catatan pengeluaran setiap harinya itu jangan sampai terlupa. Karena buat aku, untuk memisahkan uang di dompet pintar pun juga sedikit ribet ya kalau untuk belanjainnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil positifnya. Di sini aku benar-benar masih belajar ya teman-teman. Semangat buat aku, semangat buat kalian, dan semangat buat kita semua. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.